Tes tes. Sebelumnya ini mau nanya dulu, suaranya kedengar jelas nggak, teman-teman? Masuk, Bro Habib. Suara Oke, saya kedengaran. jelas ya. Aman nggak jelas? Oke. Ya, oke. Mana teman? Kalau teman-teman yang lain gimana? Jelas? Jelas ya. Oke. Alhamdulillah. Ini sepertinya banyak-banyak orang baru nih kayak. Sepertinya banyak orang-orang baru nih. Siap. Ini sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih. Ada yang baru pertama kali gabung kah? Yes. Mana nih yang baru pertama kali gabung? Ada. Mbak Irin. Ada. Sabila, Mbak Sabila juga saya Kak. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Apa cuma dua orangnya aja? Tapi sepertinya banyak deh yang baru bergabung nih. Oke. Boleh nih teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya. Aman ya. Oke, sebelumnya ini teman-teman, selamat datang di kegiatan Akademi Pranika. Insya Allah nanti kita akan membahas eh, tentang tentang apa Kak Insan? Aku lupa Tentang judulnya. sebelum nikah. Sebelum nikah ya, sebelum nikah itu butuh persiapan apa aja? Mungkin nanti ya teman-teman ada pertanyaan eh, tentang pernikahan, persiapan-persiapan apa saja yang dipersiapkan untuk pernikahan. Jodohnya dulu, Bang. Yang nanti, ya jadinya belum mati. Oke lah. Oke lah, mungkin kita mulai aja kali ya, karena di sini juga, wow, eh, ada lumayan banyak juga yang bergabung. Mungkin Kak Oke, Insan boleh? siap, siap. Oke, baiklah. Sebentar lagi kita mulai ya, teman-teman. Silakan bagi yang memungkinkan untuk open cam dan disiapkan catatannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi wabarakatuh. an'ama alaina bi ni'matil wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam agenda Akademi Pranika pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Oke, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Insan Kamil, biasa dipanggil Bang Insan. Saya berasal dari kota Palembang, tapi sekarang lagi di Batam kerja. Silahkan Ya Allah. untuk Bro Habib, partner saya. Benar Kak. Oh ya, teman-teman yang baru bergabung, mungkin yang sudah juga lama bergabung, perkenalkan nama saya Habib Al-Fathul Akbar, biasa dipanggil Habib. Dan ya, domisilinya di Palembang, sama dengan Mas Insan sebenarnya, tapi beliau lagi di Batam. Dan hari ini kita berdua di sini akan menjadi MC atau host untuk eh, bersama untuk adakan sama-sama, yaitu tentang kegiatan kita, itu temanya talk show ya, yang mana nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin juga teman-teman ada yang ingin bertanya juga nggak apa-apa. Yang bertema itu yang katanya sayang tapi nggak pernah ngasih kepastian. Mana tahu teman-teman di sini pernah ngalamin hal-hal tersebut ya. Oke. Nih Kak Insan, gimana kabarnya? Oh, sehat. Sehat ya, Cuaca yang mendung, Alhamdulillah. hati sehat.
Jadi tetap sehat, Masya Allah. Ini gitu, kalau teman-teman yang lain gimana? Gimana Ya nih, kabarnya? kalau ada yang sedang mendung Ada sehat? cuaca, bukan hatinya. Ya, sama kayak yang lagi demo juga nggak? Aduh, Aduh ya. Bukan bukan ini ya, bukan tempatnya ya. Oke, oke. Gimana teman-teman yang lain kabarnya gimana? Kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah masih jomblo ya. Kalau jomblo syukurin aja dulu ya. Kabar ya. Ya, nggak jangan apa-apa. iklan, tolong Min ya. Aduh, admin malah curhat ini. Promosi nanti ya. Mm-mm. Ini teman-teman yang lain gimana? Masa ya satu orang? Mm-mm. Rame loh. On mic aja nggak apa-apa, on mic aja. Ini tadi ada juga orang-orang yang baru bergabung. Nih, Masya Allah, selamat datang dan selamat bergabung ya teman-teman. Mana nih kabarnya nih? Oh, pada diam-diam baik. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat Kak Habib dan Kak Insan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, oke baik. Eh, Malam ini kita akan bahas apa aja nih Kak Isan sama pemateri kita. Banyak nih yang mau dibahas. Banyak ya. Intinya, iya, Intinya mungkin ada pengalaman dari teman-teman mungkin yang masih relate ya. Tahu malah yang baru baru mengalami nih. baru kejadian. Udah kejadian ya. Tanya sayang tapi kok nggak ngasih Mm-mm. kepastian ya. Iya. Sering terjadi di kota-kota besar itu, Bib. Eh, Bener banget sih. Tapi Kak Insan pernah ngalamin nggak? Hah? Gimana, Bib? Kak Insan pernah ngalamin? Hah? Ngalamin. Oh, kan ini Pernah. kayaknya lebih relate ke cewek, Bib, pertanyaannya. Kalau Oh, nggak relate dikasih cewek ya. kepastian. Iya. Kalau kita yang cowok ngasih kepastian, kan? Iya, iya sih. Oke lah. Jangan dibalik, Bib. Oke lah, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja ya Aduh. pematerinya untuk biar kita bisa sama-sama tahu materinya siapa gitu. Untuk teman-teman mungkin belum ada yang kenal. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Noval dan Teteh. Teteh apa? Teteh Kania, Nah ya, Bib. Teteh kan ya. Bib. Halo, Apa kedengaran Assalamualaikum. suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Dan Teteh? Alhamdulillah eh, berdua ya. Kalau Kang Habib sama Kang Insya Isan Allah. sendiri tapi berpisah Ya, ya. kita berdua tapi belum Ya. terlihat, Kang. Oh gitu. Ya Alhamdulillah baik-baik aja sih. Sehat Kang Baik Bang ya. Isan, Bang Habib. Sehat, Kang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oh ya Hmm. Kang, Ya ini ya. mungkin belum masuk materi nanti yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Kang Naufal dan Teteh Kania. Aku ingin nanya nih Kang, sedikit ya tentang tema ini. Ya, Nah, pas Kang Kang Naufal sama Teteh Kania pas waktu masih single nih, pernah sih nggak pernah nggak ngerasain tentang tema pada malam ini itu kayak ada yang sayang tapi nggak ngasih kepastian atau malah ngelihat orang-orang gitu, pernah nggak teh sama Kang? karena tadi ya bener ya kata Bang Isan. Sebetulnya itu Hmm. pertanyaan buat perempuan ya. Karena Buat laki-laki cewek. kan yang ngasih kepastian. Ya. Kamu gimana? Nah, atau gimana gitu? Nanti dijawab. Oh nanti dijawab, nanti dijawab. Oh, masih rahasia, Bib. Masih Oh ya, rahasia. oke. Berarti ini kan mau ngasih materi nih sedikit untuk teman-teman juga untuk malam ini sebelum mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain juga, Kang. Gimana udah siap belum nyampain materinya?
Ya, insya Allah siap lah. Karena lihat Insya Allah teman-teman siap. juga pada semangat ya pada malam ini malam minggu Ya, loh, tapi luar biasa ya antusias. Dan ini ada namanya unik ya manusia misteri. oh iya, Ah, manusia siapa Siapa itu, Bib? manusia misterius? Nah, ini penyusup demo bukan ya? misterius. Waduh. Oke, baik. Mungkin kami izin buka dulu ya sebelum uh, kita mulai, Kang. Ah, iya Oke, boleh boleh. baik. Oke, baik kepada teman-teman. Kami ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk mempersiapkan niatnya kembali untuk mencari ridhonya Allah dan bisa mencari ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Marilah kita buka cara kita pada malam hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kepada Kang Naufal dan Teteh kan ya. Kami persilakan. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama yang insya Allah pada malam hari ini Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Dan saya juga ngucapin terima kasih kepada eh, moderator ataupun tadi sebutnya MC ya, kepada Habib atau Insan yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya. Dan juga kepada teman-teman yang malam hari ini hadir, Alhamdulillah terima kasih sekali udah mau meramaikan acara kajian kita pada malam hari ini yang eh, ini datangnya dari berbagai banyak lokasi ya. Pasti nggak hanya di Palembang, mungkin ada yang di Bandung seperti saya, ada juga di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan memang tadi ada yang tidak terdeteksi ya, namanya manusia misterius. Eh, mungkin ini ya korban demo yang sekarang lagi rame. Jadi kita juga ngedoain nih teman-teman, pokoknya untuk Indonesia ini yang sekarang sedang istilahnya mengalami fase-fase darurat, semoga diberikan jalan keluar sehingga negara Indonesia baik pemimpinnya, pejabatnya maupun rakyatnya semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, tapi bahasan kita pada malam hari ini juga menurut saya nggak kalah pentingnya ya teman-teman. Karena kan ketika bicara kita ya sebagai masyarakat biasa, karena asumsi saya di sini tidak ada DPR ya, eh, lagi pada keluar negeri kan DPR-nya. Aduh. Nah, asumsi saya kita semua masyarakat biasa, kita khawatir ya teman-teman semua bahwa kita juga sama gitu, kayak orang-orang yang melakukan korupsi gitu kan, di mana sama-sama punya syahwat, sama-sama punya nafsu, yang berbeda itu hanya apa ya, yang berbeda itu hanya kekuasaannya. Mereka punya kuasa, akhirnya mereka korupsi. Nah, kita khawatir kita juga sebetulnya bisa jadi korupsi ketika kita dikasih jabatan. Nah, makanya kita harus pastiin bahwa syahwat kita sebagai manusia adalah syahwat yang bisa kita kendalikan. Nah, termasuk teman-teman semua dalam hal mencintai. Karena mencintai juga perlu syahwat yang betul, perlu syahwat yang pas, perlu syahwat yang dilandasi dengan keilmuan. Yang ini kemudian akan kita bahas yang tadi kalau kata MC kita sebut sebagai judulnya itu sayang tapi nggak ngasih kepastian. Nah, saya izin sedikit rubah ya, jadi nyaman tapi nggak ngasih kepastian. Karena nyaman dan sayang mirip-mirip lah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan tadi kita bilang ini akan jadi bahasan yang penting sekali ya. Nanti kita sebutkan alasan-alasan kenapa bahasan ini penting. Tapi sebelumnya teman-teman mungkin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Mungkin pertama yang akan menyampaikan materi dari saya secara pribadi dan nanti akan dilanjut oleh istri saya tercinta. Nah, pertama teman-teman ini sedikit perkenalan, barangkali ada yang baru masuk nih ya.
Jadi kalau dari segi nama, saya Naufal Fatiu dan saya aktif di media sosial. Dan sekarang karena sudah nikah dan kebetulan nikahnya juga sama orang yang suka ngonten, akhirnya kita ngonten bareng ya sama beliau ini gitu teman-teman ya. Nah, dan ini sedikit kurang lebihnya apa namanya biografi dari saya secara pribadi. Dan ini beberapa buku yang alhamdulillah sudah kami tulis. Yang terakhir itu ada buku 30 hari bebas eh, detox otak bebas pornografi. Dan kalau buku yang ngebahas soal cinta memang ini ya, buktikan sebelum terlambat. Buku yang waktu itu memang saya tulis sebelum saya nikah dan memang waktu itu untuk istri tercinta gitu ya. Dan memang itu buku yang ngebahas soal cinta yang akan jadi salah satu rujukan dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, ini juga saya suka apa nulis-nulis di Instagram ya, yang mungkin teman-teman juga bisa akses secara langsung di Instagram. Semoga itu ngasih manfaat khususnya bagi kami nih yang baru nikah 1 tahun 2 bulan ya sekarang ya. 1 tahun 2 bulan dan kita juga terus belajar soal pernikahan. Nah, oke teman-teman masuk ke materinya ya. Pertama teman-teman semua kita bakal masuk ke materi soal urgensi terlebih dahulu ya. Kenapa harus membahas ini? Kenapa kita harus ngebahas masalah sayang tapi nggak ngasih kepastian? Dan ini kenapa jadi penting teman-teman? Yang pertama, kenapa ini jadi hal yang penting? Karena teman-teman semua banyak hari ini yang nikah gara-gara ngerasa nyaman. Bahkan ngerasa seluruh hidupnya mau kita kasih ke orang tersebut karena orang tersebut hanya ngasih kita kenyamanan. Padahal ini kesalahan yang sangat fatal kalau misalnya konteksnya memang kita dekat itu apa atau kita benar-benar sayang sama dia tuh tujuannya untuk nikah. Karena dalam realitanya teman-teman semua, nikah itu bukan soal nyaman atau enggak. Itu bukan inti daripada pernikahannya, itu bukan hal yang apa namanya alasan yang bagus untuk jadikan teman-teman aku yakin mau nikah sama dia karena dia nyaman. Enggak, itu kesalahan yang begitu fatal. Nah tapi teman-teman semua banyak hari ini yang nikah tapi gara-gara nyaman, akhirnya gara-gara nikahnya gara-gara nyaman aja, akhirnya yang terjadi nikah yang hanya sebentar, nikah yang eh, tidaklah bersisa melainkan hal-hal yang menakutkan dan itu yang mengakibatkan hari ini angka perceraian begitu tinggi gitu ya teman-teman semua ya. Nah ini nih, kalau teman-teman coba aja teman-teman cek ekspektasi orang soal pernikahan. Banyak orang-orang yang berekspektasi soal pernikahan itu, oh aku nikah biar aku punya tempat yang nyaman gitu kan. Aku nikah biar aku punya tempat sayang gitu kan, biar bisa sayang-sayangan, biar bisa nyaman-nyamanan, biar nggak capek lagi sama hidup. Atau bahkan teman-teman yang kuliah atau kerja karena mikirnya ah aku pengen nikah soalnya capek kerja gitu kan, atau duh ini tugas kuliah pusing banget mending nikah aja deh gitu kan. Pernah nggak sih teman-teman dengar ada orang yang celetuk-celetuk seperti itu? Nah itu kan kalau kalau kita coba pahami teman-teman semua, berarti ada gambaran tertentu di tengah-tengah masyarakat bahwa oh nikah itu sebagai tempat pelarian. Oh, nikah itu sebagai tempat yang bisa menyelesaikan begitu banyak masalah-masalah di kehidupan. Khususnya misalnya ya istri ngerasa kalau udah nikah ada suami udahlah hidup santai-santai aja gitu kan. Nah, padahal teman-teman semua ekspektasi yang seperti ini ekspektasi yang bakal cepat meruntuhkan yang namanya pernikahan. Karena teman-teman coba cek aja ya kalau misalnya ini misal contoh ya, kita lagi lapar nih teman-teman. Pas kita lagi lapar, kita pergi ke tukang eh, kalau kalau di Bandung itu ada namanya tukang bala-bala gitu ya. Tukang bala-bala itu kayak eh, apa bakwan ya, ya kayak bakwan. Emang bakwan sih, tapi Sundanya tuh bala-bala kalau di Bandung itu. Kita beli bala-bala. Nah, harganya tuh 5.000 gitu kan, beli bala-bala. Ekspektasi kita kan, ya bala-bala lah 5.000. Ekspektasi kita kan nggak tinggi. Ekspektasi kita, Bismillah, dengan bala-bala ini aku bisa kenyang atau setidaknya menunda lapar. Nah, ini kita makan. Pas makan, nikmat luar biasa teman-teman semua ya. Melebihi ekspektasi kita gitu kan. Tapi beda ceritanya, kita datang ke restoran. Ke restoran bayar mahal, tempat duduknya istimewa, eh, kita ngegocek uang yang begitu banyak, ekspektasi kita itu pasti tinggi banget ketika di restoran. Dan tahu nggak sih, bisa jadi kita makan bala-bala lebih bahagia dibanding kita jajan di restoran. Kenapa? Karena bisa jadi pas kita di restoran ekspektasi kita itu tinggi banget, dan ketika makan, iya sih makanannya enak, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya cepat kecewa. Nah itu juga yang dirasain orang-orang yang cuman gara-gara nikah, sorry, cuman gara-gara nyaman, akhirnya dia nikah.
Karena nanti dalam pernikahan, apa yang terjadi dalam pernikahan? Kayaknya kalau kita bicara pernikahan, nggak 100% mengalami kenyamanan sih gitu. Kenapa teman-teman semua? Karena yang namanya pernikahan itu pertama bukan nyaman, tapi justru bakal lelah bersama, punya tanggung jawab dan punya perjuangan bersama. Dan ketika bicara bersama ini bukan artinya kita bakal nyaman barengan enggak, tapi kita bakal capek bareng-bareng gitu. Kita bakal lelah bareng-bareng. Nah, itu yang disebut ekspektasi yang betul dalam pernikahan. Karena dalam pernikahan itu kita terus berproses, bukan ketika pernikahan berhenti selesai. Masalah semua selesai di muka bumi ini enggak, tapi justru masalah-masalah yang lebih mendewasakan kita itu akan hadir di benak kita dan kita bakal capek nggak? Kita capek. Kita bakal apa namanya nyaman enggak? Kita nggak nyaman dengan keadaan, tapi kita bisa melewati itu secara bersama-sama. Nah, ini ekspektasi yang betul tentang pernikahan. Kalau misalnya ngerasa nikahin dia karena nyaman, siap-siap teman-teman cepat kecewa karena nikah nggak artinya nyaman. Karena nikah nggak artinya soal sayang-sayangan. Tapi isu perjuangan yang perlu darah, perlu keringat, yang kalau misalnya tidak menggunakan ilmu dan hanya kemudian berdasarkan perasaan-perasaan saja, pasti teman-teman akan cepat capeknya gitu teman-teman ya. Dan ini cerita juga sedikit ya. Kadang teman-teman semua, pasangan kita itu nanti ketika kita udah nikah ya, kita tuh kecewa bukan karena dia jahat. Bukan karena dia apa namanya punya kekurangan, tapi karena psikologi perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu kan. Karena berbeda apa? Karena berbeda kadang nggak nyambung gitu kan. Sebagai contoh ya, apa namanya, misal perempuan curhat panjang lebar kan. Bagi laki-laki secara psikologi kalau ada orang yang curhat menceritakan masalah-masalahnya, yang dipikirkan laki-laki secara psikologi cari solusi. Tapi kalau perempuan sebelum cari solusi dia berpikirnya aku butuh afirmasi dulu. Bener nggak? Bener ya? Bener, butuh afirmasi dulu. Nah, itu kan beda secara psikologinya. Atau misalnya laki-laki pulang kerja ya, atau pulang dari aktivitas, datang ke rumah, istrinya udah dandan cantik gitu kan, dan berharap ketika bertemu langsung dipuji gitu kan, langsung dipuji, langsung laki-lakinya meluk, langsung kemudian wah mengeluarkan banyak sekali kata-kata romantisnya. Tapi teman-teman semua, bagi laki-laki secara psikologi, secara biologis, teman-teman baca aja penelitian-penelitiannya kalau misalnya laki-laki pulang kondisinya capek, dia tuh butuh loading dulu loh. Nggak bisa pas dia tahu istrinya cantik, tapi untuk ngomong kamu cantik banget, keren banget, aku langsung semangat untuk ngomong kayak gitu. Dia butuh loading dulu. Dia butuh memproses terlebih dahulu. Makanya apa namanya diemin dulu aja gitu kan suami itu. Kalau misalnya suami pulang kerja, istri dangnan dangnan aja. Terus kemudian sampai ke rumah apa namanya, diemin dulu aja. Nanti dengan sendirinya setelah laki-lakinya udah hadir di rumah, pasti dia bakal ngomong, "Ih, kamu cantik banget," gitu kan. Cuman butuh waktu gitu kan. Tapi kan perempuan pengen langsung. Nah, ini kan soal psikologi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di sana kalau nggak pakai ilmu, kalau hanya berdasarkan kenyamanan, pasti bakal cepat capeknya gitu, teman-teman ya. Nah, ekspektasi yang salah akan membuat pilihan yang salah. Akhirnya banyak yang menikah karena hanya nyaman aja gitu teman-teman semua ya. Alasan yang kedua kenapa bahasan ini penting, apa namanya, kenapa kita harus ngebahas ini alasan yang keduanya. Karena teman-teman semua, pondasi nikah ini konteksnya kalau misalnya tadi kan sayang-sayangan, mencurahkan perasaan kita pada dia, kita berpikir suatu saat dia akan jadi imam kita ya. Nah, tapi perlu dicatat baik-baik teman-teman semua, pondasi nikah karena nyaman itu pasti rapuh. Kalau karena nyaman aja, itu pasti rapuh. Dalam artian apa teman-teman semua? Kita itu akan diuji dengan apa yang paling kita cintai. Dan ini terjadi teman-teman semua. Banyak sekali yang merasakan ini. Karena ini semacam hal yang sudah diketahui secara umum teman-teman semua. Sebagai contoh ya, ada orang yang nikah karena pasangan itu cantik. Karena, wah dia cantik banget dan lain sebagainya. Dia nggak peduli dengan sifat-sifat perempuannya. Akhirnya dia nikah. Suatu ketika dia nikah, baru aja beberapa bulan, apa yang terjadi? Dia ngerasa kecantikan istri dia justru tiba-tiba berkurang, gitu loh. Dia diuji dengan apa yang paling dia cintai. Ada orang yang nikah karena, oh nikah sama dia tuh gengsi gitu kan. Ini akan meningkatkan harkat markat dirinya sendiri. Nikah teman-teman semua. Baru aja kemudian beberapa bulan, akhirnya apa? Akhirnya dia akan diuji dengan rasa gengsi dia itu sendiri. Dia ngerasa kayak, oh gak ada yang berubah ya?
Ataupun itu juga termasuk ketika orang nikah karena rasa nyaman. Aku nyaman aja nikah. Padahal misalnya dia beda agama, teman-teman semua. Ini kayak materi yang pertemuan kita kemarin ya. Seamin tapi tak seiman. Tapi karena nyaman aja, akhirnya mereka nikah. Apa yang terjadi teman-teman semua? Dia diuji dengan rasa yang paling dia cintai. Rasa nyamannya hilang karena tidak ada apa namanya miskomunikasinya terjadi, akhirnya apa? Akhirnya rasa nyamannya hilang, akhirnya ketidaknyamanan yang muncul di sana teman-teman semua dia diuji dengan apa yang paling dia cintai. Termasuk teman-teman semua kalau misalnya kita menikah, maka yang harus jadi pondasi itu bukan rasa nyaman, tapi soal satu visi. Dan nanti kita akan bahas secara detail bagaimana satu visi itu gitu teman-teman semua. Tapi yang pasti nikah itu harus pondasinya itu satu visi. Nggak bisa teman-teman semua nikah tapi visinya beda. Nikah termasuk ini visi akhirat ya dalam artian satu agama gitu. Nikah tapi agamanya beda gitu kan. Itu kan kayak visi akhiratnya beda gitu teman-teman semua ya. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang dia nikah karena nyaman gitu. Sehingga teman-teman semua bahasan kita pada malam hari ini benar-benar sangat penting karena kita tidak mau dijebak dengan pernikahan-pernikahan yang nanti ujungnya malah mencelakakan kita semua. Nikah karena nyaman, pondasinya karena nyaman, bahkan kemudian alasannya itu karena nyaman, itu pasti akan merugikan diri kita semua. Karena itulah kita harus menjadi dan mencari pasangan yang mau menuju ridhonya bukan sebatas nyaman aja, bukan sebatas sayang aja, teman-teman semua ya. Nah, itu teman-teman apa namanya prolognya ya soal alasan kenapa kita harus ngebahas ini. Nah, sekarang mari kita masuk ke bahasan inti yang pengen kita sampaikan. Terus gimana dong? Kita punya hati yang kuat, yang tidak mudah. Misalnya tadi ada yang ngasih kita sayang-sayangan, tapi gak ngasih kita kepastian. Gimana cara kita lepas dari itu semua dengan hati yang kuat? Karena teman-teman semua, ternyata banyak orang-orang yang mengalami hal tersebut bukan karena dia bodoh, bukan karena akalnya dia tidak punya, tapi hatinya rapuh gitu teman-teman semua ya. Karena ketika dia jauh, dia ngerasa kayak gelap dunia ini. Dia ngerasa kayak, oh kayak sakit hati banget, nyesek banget gitu teman-teman semua ya. Nah, ini memerlukan hati yang kuat. Pertanyaannya, gimana punya hati yang kuat? Nah, teman-teman semua, gimana agar kita punya hati yang kuat? Gimana agar kita bisa terlepas daripada itu semua? Yang pertama, teman-teman semua, kita harus tahu bedanya cinta dan penyakit mental. Karena teman-teman semua, kadang kita ngerasa perasaan tadi ya, kayak sayang banget sama dia. Walaupun dia nggak ngasih kepastian, tapi pokoknya kita sayang dan kita nggak bisa lepas dari itu semua. Catat teman-teman semua, kita harus tahu mana cinta, mana penyakit mental. Karena nanti, apa namanya, misalnya ada Lawrence Slayer ya, dia justru bilang pada kita semua bahwa cinta dan penyakit mental itu satu hal yang berdekatan. Dan kalau misalnya kita nggak paham itu semua, kita jadi kayak ngerasa kita cinta padahal itu penyakit mental. Contoh paling dasar ya, gimana cara kita bedain antara cinta dan penyakit mental? Cinta itu teman-teman semua, itu perasaan yang bisa diupayakan. Dan kalau kita ngerasa bahwa aku mencintai dia dengan perasaan yang tidak bisa kita upayakan dalam artian kita kayak apa namanya budak cinta gitu ya, kita kayak wah pokoknya nggak tahu deh aku mah pokoknya aku nggak bisa lepas dia dari dia gitu kan, aku nggak bisa jauh-jauh dari dia. Nah, teman-teman semua, kalau kita udah ada di posisi seperti itu yang seolah-olah kita nggak bisa berlepas dari dia sama sekali, seolah-olah kita tuh benar-benar bergantung pada dia, teman-teman semua catat baik-baik, psikolog bilang seperti Oh, oke Lawrence oke. Lair tadi bilang itu bukan cinta tapi itu penyakit mental. Itu terjadi nggak sih? Itu terjadi apa namanya dalam banyak cerita maupun realita kehidupan. Teman-teman pernah mungkin ya dengar cerita Romeo dan Juliet ya. Mereka kemudian dua-duanya mati gitu kan. Ketika waktu itu aku agak lupa ya antara Romeo dan Juliet yang minum racun terlebih dahulu. Tapi pokoknya salah satu dari mereka minum racun. Akhirnya sebagai seorang pasangan dia nggak tega dong melihat pasangannya itu meninggal sendirian gitu kan. Akhirnya dihirup apa namanya disedotlah kemudian racun sisa yang ada di mulutnya sampai kemudian meninggal dunia. Tapi ternyata pasangan yang apa namanya yang tadi disangka meninggal dunia, si Romeo yang disangka meninggal dunia itu ternyata pura-pura aja gitu kan. Akhirnya dia bangun tapi lihat Juliet yang sudah meninggal dunia, akhirnya dia beneran minum racunnya gitu kan, sehingga dua-duanya meninggal dunia. Ini kayak epic, ini kayak indah, tapi ternyata itulah di antara kemudian yang disebut dengan penyakit mental. Dia ngerasa perasaan dia tuh nggak bisa diupayakan, perasaan itu nggak bisa dikontrol, perasaan dia tuh pokoknya harus dituruti. Ini justru yang disebut dengan penyakit mental.
Nih teman-teman, kalau kita bicara orang Barat ya, mungkin salah satu hal yang apa namanya bisa kita tiru itu mereka itu coba merasionalkan banyak hal gitu ya. Nah, termasuk kemudian perasaan cinta. Malah teman-teman semua ada riset dari Stephen Covey gitu kan. Dia pernah ditanya sama orang bahwa apa namanya ada orang yang protes sama dia, aku nggak bisa lagi mencintai katanya gitu ya. Kenapa tidak bisa mencintai? Karena cintaku sudah habis oleh istriku yang hari ini sudah meninggal dunia gitu kan teman-teman. Nah, eh, ternyata teman-teman semua kalau kita mau jujur kata beliau ya, kata Stephen Covey gitu teman-teman semua ya, kalau kita mau jujur sebetulnya dia bisa seperti itu bukan karena perasaan tapi karena dia sendiri memilih untuk seperti itu. Jadi jangan pernah salahkan perasaan, karena perasaan itu senantiasa bisa diupayakan, bisa kemudian diikhtiarkan, teman-teman semua ya. Nah, dan kalau misalnya kita memilih untuk jadi budak cinta, ya sudah, siap-siap kita jadi orang yang punya penyakit mental. Nah, kayaknya teman-teman kalau di dalam Al-Quran ya, ini Allah udah jelas banget bilang sama kita. Ini eh, teman-teman juga pasti tahu ya ayat ini. Kita nggak usah disebutin lah ayat ini surat apa ayat apa. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah kan, Allah itu mengilhamkan kepada manusia jalan yang hina dan jalan yang takwa. Termasuk kemudian perasaan. Allah itu tanamkan pada kita. Allah itu ngasih pilihan kepada manusia. Nih, kamu punya rasa nih ya. Kamu mau lewat jalur ketakwaan atau jalur yang fujur, yang penuh dosa, yang penuh hina. Tapi kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh apa hina atau dosa orang yang memilih jalan yang buruk. Nah, artinya apa? Allah tuh ngasih pilihan teman-teman ke kita. Kita mencintai dia misalnya, ya. Kita jangan berpikir aku tuh tergadaikan oleh dia, enggak. Yakinkan saja pada diri kita, kita bisa kok mengontrol perasaan kita, kita bisa kok berlepas dari dia yang apa namanya senantiasa ngasih sayang tapi nggak pernah ngasih kepastian. Lepaskan diri, lepaskan apa namanya hati kita dari setiap ikatan-ikatan yang belum Allah Subhanahu wa taala ridhoi teman-teman semuanya. Apa-apapun gak baik kalau berlebih-lebihan. Nah, ini teman-teman itu poin yang pertama ya. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Selesaikan luka masa lalu kamu. Nah, kadang banyak teman-teman semua kita yang terjebak karena kita tuh punya luka masa lalu. Misalnya ya, kita apalagi perempuan ya, jauh dari ayah kita. Kita tuh kayak punya tangki yang kosong di dalam diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngerasa ketika datang seseorang, kita ngerasa bahwa oh dialah pengisi tangki aku yang kosong. Yang harusnya itu diisi oleh ayah kita. Apa namanya contohnya seperti itu ya salah satu luka di masa lalu. Nah teman-teman semua makanya kita harus ngobrol nih ya. Aku punya nggak sih luka di masa lalu gitu teman-teman. Karena aku khawatir ini apa namanya aku ternyata punya luka. Aku ternyata punya problem di masa lalu yang belum bisa aku maafkan. Maka teman-teman semua selesaikan setiap luka di masa lalu itu. Kalau hati tangki kita kosong, ayo isi. Kalau misalnya, sampai sekarang ayahku masih jahat ke aku gitu kan, atau ngecewain aku gitu tuh. Kalau misalnya seperti itu teman-teman semua, teman-teman harus ingat kita sebagai seorang Muslim ada zat yang senantiasa mampu menggantikan setiap orang-orang yang ada di sekitaran kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan teman-teman dulu pas Buya Hamka istrinya meninggal dunia, Buya Hamka itu saking apa namanya cinta dengan istrinya, itu tiap malam hari itu kan baca Al-Quran 3 juz, 5 juz gitu kan. Sampai anak-anak itu bertanya, ayah, kenapa ketika ibu sudah meninggal dunia, ayah tiba-tiba apa tiap malam itu berjuz-juz baca Al-Quran gitu kan? Nah, Bu Yangga itu seolah-olah pengen bilang, aku tuh takut cintaku pada istriku itu melebihi cintaku pada Allah. Tapi ketika hari ini istriku sudah menghilang, maka aku ingin ganti tangki cintaku kepada istriku ini full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa teman-teman semua? Bisa jadi salah satu cara kita apa ikhlas dengan luka masa lalu itu kita berdialog pada Allah, kita dekatkan diri kita pada Allah, kita curhat sama Allah sehingga Allah sendiri yang nanti akan menunjukkan jalan seseorang yang nanti kelak akan mengisi tangga kita dengan cara-cara yang diridhoinya gitu teman-teman ya. Nih yang ketiga, kalau yang ketiga teman-teman semua, kalau gak bisa ngelupain berdamailah kawan. Karena teman-teman semua, Rasul juga pada titik-titik tertentu itu tidak bisa melupakan hal yang menyayat hatinya gitu kan. Walaupun ini bukan Rasul jatuh cinta enggak, tapi ini konteksnya dulu Rasulullah
ketika pamannya meninggal dunia ya, kita tahu ya Hamzah bin Abdul Muthalib ditombak tuh ya oleh seseorang yang bernama Wahsy. Nah, ini kan Wahsy ini nanti di ujung hidupnya itu kan masuk Islam ya. Masuk Islam, dia bertobat, dia benar-benar menyesal, saking menyesalnya kan nanti Wahsy ini dengan tombak yang sama itu melempar pada tubuhnya Musailama Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Dia sampai menyampaikan ini sebagai tebusan permohonan maafku karena dengan tombak ini aku membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang menarik itu ketika beliau bertemu Nabi, ketika bertemu Rasulullah, Rasulullah itu kan apa namanya? Iya, memaafkan gitu kan. Rasul tuh memaafkan, menerima Wahsy masuk Islam, bersyukur Wahsy masuk Islam. Cuma Rasul sampaikan, eh Rasul punya permintaan, sebisa mungkin, seikhtiar mungkin kamu jangan bertemu aku lagi karena ketika aku bertemu dengan engkau wahai Wahsy, aku ingat bagaimana kemudian pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib itu kemudian eh, meninggal dunia ditombak oleh tombakmu itu. Artinya apa? Rasul tuh nggak bisa ngelupain apa yang dilakukan Wahsy, tapi Rasul bisa berdamai dengan apa yang dilakukan oleh Wahsy. Nah, ini juga yang tahapan terakhir yang bisa kita lakukan. Karena tadi ya, tidak setiap luka bisa kita lupakan begitu saja. Apalagi konteksnya perempuan yang terluka dengan perempuan itu kan punya kepekaan yang lebih tinggi lah perasaannya daripada laki-laki. Nah, maka berdamailah teman-teman semua. Mungkin nggak bisa lupain, tapi berdamailah. Damaikan, ikhlaskan kalau ngerasa apa namanya nggak sanggup kalau misalnya ketemu dia, maka sampaikan, aku nggak bisa ketemu kamu, aku apa namanya capek dengan kamu, maafkan kalau misalnya aku nggak ketemu dengan kamu gitu. Nah, ini teman-teman semua yang bisa kita lakukan. Nah, ini eh, itu dulu ya teman-teman yang bisa disampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan terlebih dahulu oleh istri saya ya. Ya, istri saya. Boleh. Nah, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Singkat saja ya, aku izin menambahkan terkait tema pada malam hari ini, nyaman tapi nggak ngasih kepastian gitu. Nah, teman-teman, kalau dari aku sendiri, sebelum kita mencari dia yang pasti, sebelum kita mencari kepastian dari si doi gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang lebih urgent yang harus bisa kita jawab gitu ya. Hmm. Yang pertama, apa sih sebenarnya tujuan kita tuh menikah? Apa sih tujuan kita membangun hubungan gitu ya, membangun komitmen apa namanya dengan orang lain gitu. Bisa nggak sih kita menjawab pertanyaan ini gitu? Kalau kita aja ketika ditanya, "Emang tujuan kita menikah itu apa sih?" Gitu. Kita masih ngangong-ngangong, kita masih nggak punya jawabannya, ya boro-boro kita bisa menemukan dia yang tepat gitu ya. Karena tujuan menikahnya aja kita nggak tahu, bekal nikah yang paling fundamental, yang paling basic gitu ya, mengenali tujuan aja kita nggak tahu gitu. Kemudian kedua, ketika misalnya, "Oke, aku udah punya tujuan nih," gitu. Tujuan aku menikah adalah biar, nanti misalnya biar aku bisa terjaga dari pergaulan bebas, misalnya biar aku bisa lebih semangat beribadah, bareng-bareng beribadah, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah, untuk semangat lagi beribadah bareng-bareng, oke. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, udah siap belum? Udah siap belum kita dalam, menanggung tadi ya kalau kata Afatyu, ketika menikah itu kita bukannya nyaman-nyamanan, bukannya sayang-sayangan doang, tapi kita punya tanggung jawab yang bertambah. Lelah kita akan bertambah, kalau sebelum nikah lelah kita cuma lelah sendirian aja, tanggung jawab kita cuman, sendirian aja, tapi ketika udah menikah, jadi 2 dikali 2 gitu. Lelahnya suami dibagi ke kita dan lelahnya istri pun dibagi ke suami. Lelah kita akan bertambah, tanggung jawab kita akan bertambah juga. Nah, udah siap belum kita dengan kondisi itu? Udah siap belum kita dengan tanggung jawab yang bertambah itu? Nah, kalau kita udah bisa ngejawab 2 pertanyaan tadi, apa tujuan kita menikah, kita udah yakin sama tujuan kita, dan kita udah ngerasa siap secara mental dan secara persiapan-persiapan yang lain gitu, teman-teman. Baru kita boleh atau kita bisa, beranjak ke langkah selanjutnya untuk mencari dia yang tepat, untuk mencari kepastian, untuk mencari dia yang, pasti. Nah, teman-teman, alangkah lebih baiknya ya, alangkah idealnya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap
aktivitasnya, dalam setiap hal, dalam setiap urusan dalam hidupnya gitu, teman-teman. Termasuk, ketika mencari dia yang pasti, termasuk ketika mencari, pasangan hidup, teman-teman. Dan ini ada doanya dari Nabi Daud ya, teman-teman, dan, aku itu doa ini, itu aku mulai itu sejak SMA, teman-teman. Jadi, karena aku tahu ya perkara menikah, perkara jodoh, perkara pasangan yang tepat itu bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang bercanda-bercanda aja. Tapi aku tahu kalau nikah itu adalah satu amanah yang begitu besar, yang begitu serius. Maka aku pengen memulai doa dan memulai persiapan itu sejak sedini mungkin, sejak seawal mungkin. Makanya aku tuh minta petunjuk sama Allah, itu aku mulai sejak SMA ya, waktu itu aku SMA di pesantren dan ya aku memulai doa ini gitu. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wal amala ladzi yuballighuni hubbak, dan amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang menyampaikanku kepada cintamu. Allahumma ij'al hubbak, ya Allah, jadikanlah cintamu ahabba ilayya, lebih aku cintai min nafsi, dari diriku, wa ahli, dan keluargaku, wa minal ma'il barid, dan juga dari, air yang dingin gitu. Gitu, teman. Kenapa di sini air yang dingin, ini mungkin sedikit aja ya, intermezzo aja. Karena teman-teman, ini kan konteksnya kan di padang pasir ya, di padang pasir, di tanah Arab gitu ya. Nah, di tanah Arab itu kan gersang sekali ya, teman-teman, jarang adanya pohon, pasir, panas, dan kering dan sebagainya gitu. Nah, makanya, ketika mereka mendapatkan air ketika beraktivitas itu ya di tengah padang pasir yang begitu panas, mungkin sampai 40, 50-an derajat ya di sana gitu ya, dengan, dilumuri keringat gitu ya. Nah, ketika mereka mendapatkan ma'il barid atau air dingin, wah itu ketika dahaga hilang, nah itu rasanya enak kan ya, sangat nikmat itu, sangat candu gitu, sangat menenangkan gitu. Nah itulah, kenapa di sini doanya itu adalah, "Jadikanlah cintaku kepadamu itu lebih aku cintai dibandingkan ketika aku mendapatkan kesejukan," gitu ya, kesejukan gitu ya, di tengah padang pasir gitu, teman-teman. Makanya doa-doa tuh banyak banget ya yang minal ma'il barid gitu. Karena ya kayak gini aja deh, jangankan di Arab gitu ya, di Indonesia aja gitu ya, kalau kita misal habis lari gitu ya, habis lari maraton ini kenapa ini gini? Nah ini, kalau kita habis lari maraton, kalau kita habis olahraga gitu ya, habis olahraga dengan kondisi cuaca yang nggak terlalu panas di Indonesia, paling cuman paling panas 30-an derajat mungkin ya, 30-an derajat. Tapi di Indonesia aja ketika kita habis olahraga, kita minum air yang dingin gitu ya, wah itu rasanya sejuk luar biasa gitu ya. Apalagi ketika kita mendapatkan air dingin itu di tanah Arab gitu yang gersang dan tandus gitu. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Dan ya ketika kita memulai, sudah memulai nih, sudah memulai pencarian tadi, mulai pencarian dia yang tepat, dia yang pasti gitu ya, pasti ada tanda-tanda teman-teman. Dan ya tadi, Kang siapa ya, Kang Ihsan ya, Kang Ihsan nanya atau Kang Habib tadi nanya, kalau Kakaknya sendiri pernah nggak sih gitu punya pengalaman, apa namanya, tidak diberi kepastian gitu ya, tidak diberi kepastian. Nah mungkin aku jawabnya sekarang ya teman-teman. Alasan kenapa aku memilih Afatyu gitu ya, alasan kenapa aku yakin sama Afatyu, karena Afatyu itu datang kepada aku dengan kepastian gitu ya, dengan rencana-rencana, dengan planning dia gitu. Nah sebelum Afatyu datang gitu ya, ada juga nih teman-teman seorang seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki dia menyampaikan, ya ketertarikannya kepada aku gitu ya. Dia bilang, "Tertariklah sama aku," gitu. Nah, tapi ketika aku tanya gitu ya, "Oke, kamu suka nih sama aku, kamu tertarik sama aku, kamu pengen aku jadi pasangan kamu. Terus plan kamu ke depannya apa?" Gitu. Nah, dia nggak tahu, dia, "Yah, hidup mah gini aja sih, ngalir aja sih, jalanin aja dulu," gitu. Nah wah, nah hati-hati teman-teman, kalau nemu spesies seperti ini, kalau nemu orang kalau nemu orang yang kayak gini gitu ya teman-teman, aduh, waktu itu aku tanya, "Kenapa kok kamu ditanya tujuan aja belum tahu, ditanya hubungan ini mau dibawa ke mana aja belum tahu, kenapa kok bisa-bisanya, apa namanya, bisa-bisanya ngajak kita buat bangun hubungan?" Gitu ya.
Terus alasannya itu adalah, "Karena aku takut kamu keduluan sama yang lain," katanya. Wah, dengan alasan itu gitu ya, dengan alasan karena dia takut kehilangan aku gitu ya, dia berani ngajak aku ke dalam satu hubungan, ke dalam satu komitmen yang nggak jelas gitu. Nggak jelas tujuannya dibawa ke mana, arahnya dibawa ke mana gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman sama orang yang kayak gitu, teman-teman. Nah, terus gimana sih tanda-tanda atau ciri-ciri kalau memang dia itu serius? Nah, ini seenggaknya ada 5 hal lah ya kalau aku, tarik dari pengalaman aku gitu ya. Yang pertama, dia itu nggak gantung kita atau nggak bahasanya apa ya, bahasa Gen Z itu ghosting ya, nggak ghosting kita dan nggak bikin kita bingung ini arah hubungan ini atau arahnya ini mau dibawa ke mana. Dijalanin aja dulu, jalanin ke mana gitu kan. Kalau teman-teman di awal aja udah bingung nih sama orang ini, apa namanya, sama orang ini mau dibawa ke mana, nih hati-hati. Karena teman-teman banyak banget nih, aku sebenarnya jomblo ya, orang yang berprinsip tuh, jomblo fisabilillah, asik, jomblo sampai halal gitu. Cuman meskipun aku jomblo, aku tuh jadi tempat cerita orang-orang yang sorry to say ya, pacaran atau yang komitmen-komitmenan lah gitu ya. Meskipun aku jomblo gitu ya, jadi banyak lah ya teman-teman aku yang tidak menjalani hubungan dengan taraf tuh banyak gitu ya, yang pacaran, yang komitmenan gitu ya. Dan banyak juga gitu ketika aku tanya gitu, eee, pacaran udah bertahun-tahun, udah 5 tahun, udah 7 tahun gitu kan. Tapi ketika aku tanya gitu kan, "Kamu pacaran lama-lama, emang kamu yakin bakal berakhir sama dia?" "Enggak sih, aku nggak yakin," katanya gitu. Loh, kok nggak yakin gitu? Loh kalau nggak yakin ya kenapa nggak udahan aja gitu? Soalnya aku kasihan udah terlanjur nyaman gitu kan, aku nggak enak mutusinnya kayak gimana gitu. Wah ini hati-hati teman-teman, kalau menurut aku ya, setidaknya Kak, gimana ya, kalau menurut aku, kalau kita nggak lihat masa depan kita di dia, kalau kita nggak lihat masa depan kita bareng dia, ya apa namanya, putuskan dari awal juga gitu, sebelum terlanjur gak enak, sebelum terlanjur ada rasa nyaman, sebelum terlanjur ada rasa kasihan, apalagi sampai bertahun-tahun itu ya kan nggak lucu ya teman-teman ya. Nah terus, tanda-tanda selanjutnya gitu ya, selain dia nggak bikin kita ngerasa digantung, selain dia nggak bikin kita ngerasa bingung gitu ya, tanda selanjutnya adalah dia bergegas dalam mempersiapkan yang terbaik gitu. Dia nggak cuman ngomong doang, dia tertarik sama kita, dia pengen nikah sama kita, tapi dia menunjukkan aksi nyata gitu ya. Misalnya dia bergegas pertama misalnya dia belajar agama, dia udah memperlihatkan, dia udah mulai belajar agama. Kedua misalnya dia udah nabung gitu kan, eee, udah punya plan-plan ke depannya mau kayak gimana. Terus juga dia nggak bingung lagi ketika ditanya, misalnya nanti kita bakal tinggal di mana, terus gimana prinsip dalam membangun hubungan, dia udah punya jawaban-jawaban kayak gitu. Dia bergegas mempersiapkan yang terbaik gitu kan. Terus tanda yang ketiga, dia punya plan hidup ke depan bareng kita gitu. Tanda kalau dia itu emang serius sama kita gitu. Eee, nggak mungkin dong misalnya orang serius tuh ketika ditanya kamu plannya mau apa, tapi bilangnya nggak tahu, bingung, jalanin aja dulu. Nah, itu hati-hati teman-teman. Terus yang keempat, dia itu berani ketemu keluarga dan nyampein niatnya dengan tegas gitu. Kalau ada orang yang dia tertarik sama kita, dia nggak gantung nih, dia nggak bikin bingung, nggak ghosting. Dia juga bilang dia lagi siap-siap, dia juga udah ngasih plan-plannya nih. Tapi pas diajak, "Ya udah sampein aja ke orang tua, ya udah ketemu ayah ya." Dia malah ciut gitu kan. Dia cuman berani sampai gang doang gitu. Ini hati-hati juga teman-teman. Tandanya dia nggak serius gitu kan. Terus tanda yang kelima adalah dia menjaga dan menghargai kita dengan cara yang benar gitu. Dia akan tahu kalau memang, belum halal, dia tahu ada batasan-batasan yang harus dijaga sebelum sebelum akad gitu ya. Dia nggak akan berani-berani ngajak kita berdua-duaan, berikhtilat, pegangan tangan, sebagainya, dan naudzubillahnya gitu ya, sampai berzina dan sebagainya, enggak teman-teman. Kalau cowok itu serius atau cewek itu serius, dia nggak akan mungkin
mau ngajak kita ke hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah gitu. Itu adalah 5 prinsip yang aku pegang sejauh ini gitu ya. Kalau ada aku pernah juga sih teman-teman, dulu ya, pernah ada ya sebelum aku sama Fatio gitu ya, ada lah orang yang, mak comblang gitu ya. Ada mak comblang teman kerja aku, mak comblang gitu ya, bilang, "Ya ada yang tertarik nih sama kamu," gitu kan. Terus baru juga kenalan gitu kan, udah diajak main jauh-jauh gitu kan. Wah ini udah diajak main jauh, berduaan, udah ini udah nggak bener nih. Akhirnya dari sana aku langsung cut off. Karena aku yakin bahwa kalau emang dia serius, kalau emang dia, bener-bener ngasih kepastian, dia nggak akan mungkin ngajak kita ke hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya seandainya dengan 5 hal tadi, kita sebenarnya udah bisa jawab nih, oke, dia nggak bikin gantung, nggak bikin bingung, dia juga bilang udah mempersiapkan dan kita lihat progres dia gitu ya. Kemudian dia juga udah punya plan hidup, dia datang ke kita tidak dengan tangan kosong, tapi dengan rencana-rencana, dengan plan-plan, gitu kan. Dia juga sudah menyampaikan ke keluarga kita, ke ayah, atau ke ibu, atau ke kakak gitu, atau ke wali dan lainnya gitu kan. Dia juga ngasih treatment ke kita dengan sebaik-baiknya, menjaga kita, menghargai kita, menjaga batasan, menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi kita masih ragu juga nih gitu kan. Masih belum sreg juga nih gitu kan. Nah, setidaknya ada 2 hal yang menurut aku perlu ditanyain sama diri kita ke diri kita sendiri gitu. Nah, pertanyaan pertama dan ini juga yang aku tanyakan kepada diri aku waktu itu ketika Afatyu datang ke aku ya. Yang pertama, "Kamu ridho nggak kalau seandainya anak kamu tuh punya orang tua seperti dia?" Gitu. Kamu katakanlah namanya siapa, Asep gitu ya. Ada Asep datang ke kita gitu kan, atau ada kalau perempuan siapa, Putri misalnya. Kamu ridho nggak kalau sosok Asep ini jadi orang tua dari anak-anak kamu gitu? Kamu ridho nggak kalau si Putri ini jadi orang tua dari anak-anak kamu gitu? Kamu ridho nggak anak kamu dibesarkan, dididik oleh sosok Asep, oleh sosok Putri, kamu ridho nggak gitu? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dan apakah kamu ridho bila suatu saat nanti ada sosok seperti Asep atau ada sosok seperti Putri yang mendekati anak kamu gitu? Itu sih 2 pertanyaan yang menurut aku, eee, apa ya, ampuh untuk membuat aku semakin yakin ketika mencari dia yang tepat gitu. Nah, kalau 2 hal ini bikin kita nggak yakin gitu kan, itu kan, nggak yakin kayaknya kalau anak-anak aku dibesarin sama orang kayak Asep bakal jadi apa nanti dia gitu kan. Kalau anak-anak aku dididik oleh seorang ibu seperti Putri, ya gimana dia bakal jadi anak yang soleh gitu kan. Nah kalau teman-teman udah ragu, nah jangan diabaikan teman-teman, jangan diabaikan rasa ragu ini. Mentang-mentang udah nyaman, mentang-mentang udah, bertahun-tahun punya hubungan misalnya, tapi kita nggak yakin sama sosok si Asep atau sama sosok si Putri ini. Nah, bahaya teman-teman kalau dibiarkan, jangan diabaikan tanda ini. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, teman-teman ridho nggak kalau suatu saat nanti anaknya teman-teman, apa namanya, ada sosok yang mendekati anak teman-teman seperti sosok yang mendekati gimana ya bahasanya gitu ya, teman-teman ridho nggak kalau suatu saat ada sosok seperti dia yang mendekati anak teman-teman, yang mendekati anak-anak kita gitu? Atau kalau suatu saat anak kita berpasangan dengan sosok seperti dia gitu, dengan sosok seperti Asep, dengan sosok seperti Putri gitu. Nah, teman-teman ridho nggak gitu? Dan ya, ketika misalnya tadi 5 hal tadi udah yes, dan 2 hal ini udah yes, dan kita semakin yakin, barulah kita bisa beranjak ke langkah selanjutnya, ke level selanjutnya, ke proses selanjutnya. Yaitu apa? Yaitu memaksimalkan proses ta'aruf. Ta'aruf itu kan, saling mengenal ya, ta'aruf. Saling berkenalan gitu. Gak cuman dia mengenal kita atau gak cuman kita mengenal dia, tapi dia juga harus mengenal kita dengan baik. Karena sebenarnya banyak ya teman-teman orang yang udah mempersiapkan dirinya dengan matang untuk menikah gitu kan, tapi ujung-ujungnya cerai juga, ujung-ujungnya rumah tangganya banyak konfliknya, kenapa? Karena tidak memaksimalkan proses ta'aruf tadi gitu ya, tidak memaksimalkan proses perkenalan tadi. Ternyata nggak sekufu, ternyata cara pandangnya beda gitu kan. Meskipun misalnya dua-duanya sama-sama orang soleh, misalnya dua-duanya sama-sama orang yang bertakwa gitu ya. Tapi karena tidak memaksimalkan proses perkenalan gitu kan,
maksudnya kayak iya-iya aja gitu ya ketika diajak nikah gitu. Nah, ini hati-hati juga teman-teman. Karena menurut aku ketika kita ta'aruf ini maksimal gitu ya, semakin maksimal proses ta'aruf, maka semakin, apa ya, semakin minimal konflik-konflik yang akan nanti kita hadapi ketika, nikah gitu. Apalagi teman-teman yang masih punya mimpi, masih punya, apa namanya, rencana-rencana setelah menikah. Nah, itu maksimalkan di proses ta'aruf. Dengan cara apa? Dengan cara mengkomunikasikan, mendiskusikan dengan calon teman-teman gitu. Jangan sampai misalnya teman-teman punya prinsip nih, prinsip yang nggak boleh dilanggar, prinsip yang nggak bisa ditoleransi misalnya ya, ketika hidup gitu kan. Tapi karena tidak dibicarakan ketika nikah nanti karena tidak dibicarakan, makanya sama-sama kaget gitu kan. Nah, ini bahaya. Jadi kita kalau kalau gimana ya, kalau nggak kenal sama pasangan kita gitu ya, hal-hal kecil aja kita nggak ba hal-hal kecil aja kita bisa bikin berantem gitu kan ya, kalau kita nggak paham sama pasangan kita gitu. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, ya teman-teman, selain tadi ya, selain kita, terus berdoa, terus mencari dia yang tepat itu kan, terus berusaha gitu ya. Apalagi langkah kita terus belajar teman-teman. Ilmuilah pernikahan itu, tapi bukan dari potongan-potongan singkat video TikTok dan dari yang bertebaran, bukan dari gosip-gosip tongkrongan, tapi dari siapa? Dari guru-guru yang memberi bimbingan, punya mentor teman-teman. Ada orang yang bisa teman-teman tanya gitu ya. Dari siapa lagi? Dari orang kepercayaan yang berpengalaman. Misalnya siapa? Misalnya orang tua atau kakak atau misalnya saudara yang teman-teman rasa, dia layak nih untuk jadi tuntunan gitu ya. Dia layak nih untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan nasihat, tanyalah kepada mereka, belajar dari mereka gitu ya. Kemudian dari mana lagi? Dari kajian-kajian, dari orang-orang yang, kredibel dalam menyampaikan ilmu agama. Kemudian dari mana lagi? Kalau teman-teman punya rezeki, belilah buku-buku pernikahan gitu ya. Beli buku-buku yang membahas tentang pernikahan, kan sekarang banyak ya, banyak banget buku-buku yang keren-keren ya, bagus-bagus ya. Buku-bukunya Ustaz Salim Afilah, buku-bukunya Ustadz Amar, siapa lagi, Ustadz Omar Mita, itu banyak ya buku-buku seputar pernikahan yang dikemas secara renyah dan asik gitu. Atau dari kelas-kelas menikah bila teman-teman punya rezeki lebih gitu ya, punya rezeki lebih yang bisa teman-teman sisihkan. Jadi ya intinya belajarlah gitu ya, dan yang namanya belajar nikah itu nggak cukup sampai akad aja gitu. Tapi setelah akad justru harus lebih banyak belajar lagi, karena kan yang namanya teori menikah itu sebenarnya praktek ya. Jadi nggak cukup belajar teorinya aja, tapi kita juga harus belajar bagaimana cara mempraktikkannya dengan benar. Dan yang namanya menikah itu belajarnya harus seumur hidup, nggak cukup sampai akad aja. Karena nikah itu, ya usahakanlah sekali seumur hidup ya teman-teman. Usahakanlah menikah itu sampai, ya sampai nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan nikah berkali-kali ya, cukup sekali aja. Oke, next. Dan ya, teman-teman sejatinya nikah itu sebenarnya seni bermain peran sih kalau menurut aku ya. Laki-laki sebagai, suami, perempuan sebagai istri dan ibu, laki-laki sebagai suami dan ayah gitu ya. Yang tugasnya apa? Tugasnya kan mencari nafkah, rijalul qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin, qawwam, pelindung bagi perempuan gitu ya. Kenapa laki-laki sebagai pemimpin? Karena Allah itu udah ngasih anugerah berupa kelebihan-kelebihan, misalnya kelebihan kekuatannya, fisiknya gitu ya, mentalnya gitu kan. Kemudian bagaimana laki-laki begitu cakap dalam berlogikanya, dalam berpikir dan sebagainya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga laki-laki itu dibebankan atau diberikan tanggung jawab untuk anfaku, untuk menafkahi gitu ya. Nafkah secara harta dan juga nafkah secara batin. Nah, ini hati-hati teman-teman. Karena di Indonesia ini kalau kata seorang psikolog Eli Risman, banyak sosok gimana ya, hampir 90% gitu ya, bahkan angkanya 90% gitu ya, laki-laki di Indonesia itu belum belum siap untuk jadi ayah gitu. Banyak ayah-ayah, masih ada sih bapak-bapak gitu ya di dalam keluarga, sosok bapaknya ada, sosok ayahnya ada gitu ya, tapi nggak bisa dirasakan perannya gitu. Karena Ya, karena orang-orang di Indonesia gitu ya, ayah-ayah atau bapak-bapak di Indonesia itu masih berpikir bahwa
ya tugas saya itu mencari nafkah, ngasih duit, selesai. Kerja pergi pagi, pulang sore, ngasih duit ke istri, biar mereka ngasih makan, sorry, biar mereka bisa makan, selesai gitu. Sekarang tuh kenyataannya seperti itu, teman. Masih banyak laki-laki, ayah-ayah, atau bapak-bapak yang berpikir bahwa tugas mereka hanya memberikan nafkah secara duit saja, harta aja cukup gitu. Padahal kan nafkah itu tidak hanya harta saja, tapi juga ada nafkah batin, ada juga kasih sayang, kita harus hadir secara secara jiwa dan raga gitu kan. Nah, kemudian tugas istri itu sebagai apa? Sebagai ya makmum tadi, sebagai, makmumnya dari imam, makmum dari suami, yaitu untuk taat. Istri itu teman-teman tugasnya di dunia itu hanya 4, yang pertama itu sholat, yang kedua itu shaum Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatan, dan yang keempat itu taat. Dan kata Allah ketika seorang perempuan itu udah melakukan 4 tugasnya di dunia ini gitu ya, dia bisa masuk surga dari pintu yang manapun yang dia inginkan gitu kan. Misalnya nanti ketika di akhirat itu kan karena perempuan ini udah misalnya Teh Ririn udah, menyelesaikan 4 tugas ini gitu ya. Nanti kata kata malaikat siapa? Malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan ya. "Silahkan saudari Ririn, mau masuk surga dari pintu mana saja silahkan," gitu ya. "Mau yang ini silahkan," gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman. Dan apakah, taat ini mudah? Ya. Apakah nafkah ini mudah? Oh enggak ya teman-teman. Karena kalau mudah nggak mungkin feedback-nya, nggak mungkin balasannya, nggak mungkin ganjarannya surga. Bukan cuma surga, tapi surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki gitu. Kemudian, peran selain nafkah dan taat itu adalah yang ketiga itu mendidik keluarga. Nah, kalau mendidik keluarga itu tugas bareng-bareng antara suami dan juga istri. Bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja yang bertugas untuk mendidik keluarga, tapi ini adalah peran keduanya. Kalau istri itu adalah guru dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka suami itu adalah kepala sekolahnya gitu ya, yang menentukan kurikulumnya gitu. Karena, ya tadi, karena yang namanya pendidikan keluarga itu nggak cuman bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tapi harus oleh kedua pihak, oleh suami dan juga oleh istrinya. Next. Dan ya, mengapa pernikahan itu membutuhkan ilmu dan bekal persiapan? Sebab menikah itu adalah ibadah terpanjang sepanjang hidup. Pernikahan adalah proses belajar tanpa akhir yang tujuan sejatinya bukan hanya sampai maut memisahkan, tapi sampai kehidupan akhirat saat nanti Allah kembali pertemukan. Oke, syukron sekian saja kalau dari aku kembalikan kepada Afatio. Ya, teman-teman itu tadi kurang lebihnya ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin untuk acara berikutnya kita bisa diserahkan terlebih dahulu ke MC ya, Bang Insan dan Bang Habib. Mangga dipersilahkan. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran pada Kang Naufal dan Teh Kania yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi amal jariah dan ladang pahala untuk Kang Naufal dan Teteh Kania. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, disilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa langsung raise hand atau diketik di kolom komentar. Kita prioritaskan penanya dengan raise hand. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya, sedikit pertanyaan pemantik mungkin dari Insan kepada Akang dan Teteh. Mungkin tadi Kang Naufal membahas tentang penyakit mental ya Kang. Antara itu benaran apa namanya? Tahu mana cinta dan penyakit mental. Nah, terkadang kita sering apalagi di seumuran anak muda itu kan terlalu fanatik terhadap yang namanya cinta. Sebagai teman sejawat, sebagai orang dekat, kita hanya mampu mungkin menasehati. Tapi dalam tanda kutip kita juga terkadang ada rasa kasihan dengan orang tersebut. Nah, hanya saja ya kalau bahasa Palembangnya itu masa mau kita gaplok itu mukanya biar dia tersadar gitu kan bahwa cinta yang dia tadi itu salah dan kita tuh kesel kepada dia yang nggak sadar-sadar. Nah, menurut Kang Naufal dan
Teteh nih, gimana apa ya mungkin gimana cara pendekatan menyadarkannya tadi ya mungkin kita sudah mendoakan juga, tapi dia memang benar-benar mungkin terhanyut dalam cinta tersebut untuk menyadarkannya. Monggo Kang Nopal. Iya betul, Bang Isan, itu sering terjadi sekali ya. Jangankan di Palembang ya, di Bandung juga sama sebetulnya ya. Kasus-kasus seperti itu gitu. Nah, sebetulnya tadi ya Kang, tugas kita itu hanya menyampaikan saja gitu kan. Ini dalam hal apapun ya, termasuk dalam menasihati orang yang sedang di mabuk cinta gitu kan ya. Ya coba sampaikan saja apa yang kita ketahui gitu kan, dan kita coba sampaikan bahwa ini loh secara rasionalnya sebetulnya seperti ini, secara logisnya seperti ini. Kita sampaikan uraian-uraian kita gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya tugas utama kita gitu ya, teman-teman semua yang ngerasa hari ini di sekitaran kita itu mengalami hal seperti itu. Nah, selain itu gitu ya, saya jadi terpikirkan sebetulnya bahwa orang yang apa namanya, jatuh cinta, bahkan sudah tergila-gila dengan cinta, dia kan apa namanya, tujuannya misal taruh ya, tujuannya ingin hidup bersama gitu ya, dengan orang yang dia cintai gitu. Nah, menurut saya kenapa banyak orang-orang misalnya kita gitu ya, menasihati kawan kita gagal, mungkin barangkali kita belum membuktikannya gitu. Kitanya belum menikah misalnya. Karena nanti beda ceritanya. Kalau misalnya kita misal ada teman kita yang seperti itu, terus dikasih nasihatnya sama orang yang secara usia nggak beda jauh, tapi dia sudah mengalami yang namanya pernikahan. Nah, itu bakal lebih enak lagi gitu ya, ketika kita ngasih nasihatnya. Karena dia akan lebih respect, soalnya soalnya orang yang menasehati itu orang yang memang mengalaminya gitu kan. Jadi langkah kedua ini tadi ya, setelah pertama kita coba ngasih tahu, langkah kedua ini menurut saya itu teman-teman bisa cari aja. Misalnya teman-teman di sini punya kawan yang secara usia nggak beda jauh tapi udah nikah nih ya. Nah, ajaklah sharing dengan dia gitu kan. Atau misalnya kayak kawan-kawan di sini kan punya Instagram ya atau punya TikTok ya. Nah, bisa jadi tuh kan kita kayak ngirimlah apa namanya, reels-reels atau karosel-karosel yang menunjukkan bahwa apa yang dipertahankan oleh kawan kita sebetulnya itu hal yang salah, hal yang mubazir gitu ya, hal yang sia-sia. Nah, itu jadi istilahnya kita coba pakai lisan orang lain yang lebih kemudian punya apa, kredibilitas dibanding kita. Itu bisa jadi ikhtiar kedua kita gitu kan ya. Atau ikhtiar yang ketiga ini teman-teman yang apa tadi, yang ngerasa punya kawan-kawan yang seperti itu, ikhtiar yang ketiganya itu coba aja apa namanya, coba sebisa mungkin deep talk gitu ya. Dalam artian deep talk di sini tuh coba teman-teman tanya aja lebih lebih dalam gitu kan. Kenapa sih kamu bener-bener sayang sama dia gitu kan. Karena bisa jadi tadi sebetulnya orang-orang yang terjebak dengan yang seperti itu, mereka itu punya tangki kosong yang ada di dalam hati mereka gitu. Jadi mereka kayak punya masalah di masa lalu dengan problem orang tuanya, karena banyak loh teman-teman, bahkan ada kawan saya ya yang dia tuh broken home, terus sama kakaknya suka dipukulin gitu kan. Waktu itu saya masih di pesantren, masih SMA lah ya. Dia di pesantren itu pacaran gitu kan. Ketika pacaran dia cari perempuan yang memang bisa menjadi tangki isi hati dia gitu kan. Dan yang menarik teman-teman semua, selain dia cari perempuan, dia juga cari laki-laki. Dalam artian dia tiba-tiba punya orientasi seksual yang berbeda gitu kan. Jadi dia suka dengan sesama jenis gitu ya. Jadi dia dia lagi pacaran, tapi dia suka juga dengan sesama jenis. Nah, itu problemnya apa? Broken home gitu kan, dia punya luka masa lalu. Nah, dan saya yakin, apa namanya, kalaupun kita ingatkan, kalaupun kita sampaikan gitu kan secara blak-blakan, kayaknya akan minim sekali untuk diterima karena kita nggak nyerang akarnya itu ada di mana. Karena bisa jadi akarnya ada di keluarganya, akarnya ada di masa lalu dia. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa deep talk dengan dia gitu kan. Dia baru jujur soal keluarganya waktu itu ketika ketahuan, ketangkap basah gitu kan. Waktu itu kebetulan saya jadi ketuanya, ketua apa, ketua angkatannya. Akhirnya, eee, ngobrol dan ternyata
problemnya memang ada di keluarga gitu. Nah, itu yang kemudian bisa kita ikhtiarkan gitu ya. Eh itu dulu lah. Cukup, cukup lah. Eh buat pertanyaan yang lain aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Noval atas jawabannya. Monggo Bib. Oke, ini selanjutnya Kang dan Teteh ada pertanyaan dari teman-teman juga yang Masya Allah banyak nih ada pertanyaan dari kolom komentar, tapi juga ada yang respon secara langsung. Mungkin silakan Mbak Jihan yang mau bertanya langsung kepada Kang Noval dan Teteh Kania. Silakan Mbak Jihan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Kak. Bagaimana, kan kalau tadi Kakak pernah bilang, kalau misalnya kita harus selesai dengan masa lalunya dulu kan ya. Nah, itu gimana kalau misalnya mungkin eh dari pihak laki-lakinya bisa dibilang hmm, baru ketahuan gitu, maksudnya kita mengetahui gimana sih cara mengetahui dia tuh punya luka di masa lalunya, misalnya kayak dari inner child-nya mungkin kayak gitu, mungkin dia kurang kasih sayang. Lalu kalau misalnya ada nih perempuan yang masa kecilnya mungkin kasih sayang, tangki cintanya tuh mungkin belum penuh, gimana cara untuk em, memenuhi tangki cinta itu sebelum ia menikah gitu, Kak? Ya, terima kasih ya dari Ya, silakan, Kak. Ajihan atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ini juga pertanyaan juga ya bagi kita semua ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita deteksi teman-teman semua ketika kita berada di fase ta'aruf. Jadi dalam artian di sanalah keterbukaan kita gitu teman-teman. Jadi pertama ya, cara kita ngedeteksinya. Pertama itu kita bisa tanya aja secara langsung gitu kan. Punya nggak sih apa namanya luka di masa lalu yang hari ini tuh berbekas gitu kan. Dan kita sampaikan urgensi kita mengetahui itu semua. Karena ini kalau konteksnya nanti untuk nikah ya teman-teman, contohnya laki-laki. Kalau laki-laki itu punya masa lalu, punya luka di masa lalu dan dia belum bisa memaafkan itu rata-rata kejadiannya itu seperti film Sore. Tahu mungkin ya teman-teman film Sore ya, yang begitu viral itu kan Joe ya. Nah, Joe itu kan ketika menikah, dia belum berdamai dengan luka masa lalunya. Akhirnya apa? Dia ngerokok, dia mabuk-mabuk, mau dihentikan oleh istrinya itu nggak bisa. Dan istrinya pun itu kan baru sadar bahwa Joe punya luka masa lalu. Itu kan ketika setelah berulang kali, ratusan kali hidup mati gitu kan di dalam film itu ya teman-teman semua ya. Nah, dalam artian kalau misalnya aku ketemu dengan apa Sore gitu kan. Nah, pengen kita sampaikan itu, kamu sebelum mau nikahin Joe, itu pastikan dulu gimana kondisi eh, luka Joe di dalam dirinya gitu kan. Ada enggak sih gitu kan. Nah, itu perlu kemudian disampaikan lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah cara yang paling pasti sebetulnya ya untuk memastikan calon kita itu punya problem nggak sih di masa lalu gitu kan yang memang punya dampak pada hari ini gitu kan jadi sampaikan aja alasannya coba kita sampaikan bahwa kita nanya seperti itu tuh agar nanti di pernikahan kita gitu kan tidak ada luka-luka yang memberikan efek terhadap rumah tangga kita karena kita nggak mau karena banyak sekali kejadiannya bahwa mereka belum saling mengenal ternyata kemudian soal luka luka masa lalu mereka akhirnya ketika mereka nikah setelah nikah barulah kelihatan. Nah, ini jadi problem yang serius ketika nanti kita menikah gitu kan. Maka lewat pertanyaan. Atau yang kedua. Nah, walaupun tadi ya yang paling jelas itu lewat pertanyaan, tapi ini yang kedua. Yang kedua, eh, kita juga bisa lihat dari perilaku teman-teman, dari perilaku. Misalnya dia kecanduan, kecanduan apa? Misalnya rokok. Ada laki-laki yang rokoknya tuh sehari itu harus sekian apa namanya sekian bungkus lah gitu ya. Nah kita coba tanya aja kebiasaan-kebiasaan dia yang memang yang problem, misalnya tadi ya kecanduan rokok atau misalnya laki-laki tersebut itu dalam kesehariannya perlu sesuatu hal lah gitu ya yang itu sebetulnya bakal merepotkan di rumah tangga gitu kan. Nah, kita bisa deteksi juga dari itu dari kebiasaan-kebiasaan dia, dari kecanduan-kecanduan dia gitu kan. Itu langkah kedua gitu kan. Walaupun tadi pemantiknya itu tetap di pertanyaan-pertanyaan. Nah,
Atau yang ketiga, agar kita tahu dia punya luka masa lalu atau tidak, ini yang ketiga itu memang kalau misalnya hubungannya baik dengan orang tua, kita bisa tanya sama orang tuanya gitu kan. Jadi, tanya sama orang tuanya, bagaimana beliau itu seperti apa gitu kan, terus dia punya trauma nggak sih di masa lalu gitu kan, karena bisa jadi dia susah mengungkapkannya gitu kan, tapi lewat orang tua bisa lebih jelas untuk menceritakannya gitu kan, dan orang tua itu bahkan dalam titik-titik tertentu ya, tahu sesuatu yang kita nggak sadari gitu loh. Misalnya kayak, apa namanya, kita ternyata tuh sebegitunya loh suka coklat gitu kan, dan yang tahu itu orang tua ternyata gitu kan. Kita tuh sebegitunya loh suka es krim misalnya ya, dan yang ngeh itu ternyata orang tua gitu kan, dan orang tua tahu, dari kecil memang dia suka es krim, dari kecil dia memang suka coklat gitu kan. Itu dalam hal kecil, dalam hal-hal besar seperti luka masa lalu, bisa jadi orang tua adalah orang yang paling tahu bagaimana kondisi calon kita, di masa kecil dia, atau tadi istilahnya ketika masa, ya child, dia gitu kan. Nah itu ikhtiar-ikhtiar kita agar kita bisa, tahu sisanya apa, sisanya ya bertakwa ajalah sama Allah gitu kan, kita berdoa sama Allah semoga, calon kita itu orang yang pas, orang yang memang sesuai dengan apa yang dia, katakan, dalam proses taruhnya gitu, gitu ya. Ada cukup? Ya mungkin, itu ya, tajian kurang lebihnya, soal, apa namanya, mendeteksi, luka masa lalu, calon kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Kang atas jawabannya. Gimana Mbak Jihan? Sudah bisa dipahami? Eh, iya sudah Kak. Cuman tadi ada bagian depan nggak sempat kedengar tuh terus suaranya hilang gitu. Terus ada yang sebenarnya Oh, masih ada jadi pertanyaan sih. Kalau misalnya iya, mungkin silakan. di dari eh, tadi pihak perempuan tadi tuh kalau misalnya dia ternyata memang ada mungkin tangki apa cintanya misal belum penuh gitu. Gimana caranya menyelesaikan supaya tangki cinta itu penuh gitu? Atau ada cara lain apa harus psikolog atau bagaimana gitu Kak? Mungkin Ya, supaya dia tuh betul. Tadi ya, kajian ya, agar, misalnya tadi ya, perempuan itu punya problem di, tangki cintanya misalnya ya. Nah, maka yang harus dilakukan perempuan tersebut, pertama jangan dulu langsung nikah gitu kan, tapi coba, eee, apa namanya, perempuan tersebut itu self love dulu, dia cintai diri dia sendiri dulu gitu loh. Ketika ayahnya tidak mencintai dia gitu kan, ibunya tidak mencintai dia, maka setidaknya ketika dia bermohon pada Allah, "Semoga Allah senantiasa mencintai aku," gitu kan, maka, berdoa pada Allah itu kan proses self love sebetulnya ya. Kita berdoa sama Allah, semoga Allah, apa namanya, mengkaruniakan cinta kepada kita, senantiasa membimbing kita, senantiasa menaungi kita. Itu sebetulnya kan self love kita gitu, bentuk self love seorang muslim ya. Nah, maka yang harus dilakukan itu sebelum nanti akhirnya menikah ya, pertama dia harus bisa ikhlas terhadap, tangki hati dia yang selama masa lalu itu kosong dari kasih sayang orang tua, dan yang kedua coba isi aja dengan self love. Isi aja dengan mencintai diri sendiri gitu kan, sebelum nanti insya Allah diisi oleh orang yang, halal gitu kan. Nah, gimana tanda-tanda, tangki kita itu sudah aman gitu kan sebelum menikah? Nah, tandanya itu sebetulnya yang paling bisa mendeteksi itu diri kita sendiri. Dalam artian kalau kita ngerasa apa namanya, kondisi kita insya Allah tidak akan membuat, pernikahan kita jadi apa, ada problem ke depannya, berarti insya Allah berarti kita udah, siap untuk, apa namanya, menikah gitu kan. Tapi kalau kita ngerasa kayak, ya kita udah ngedoa, kita udah seolah-olah, kita udah self love banget nih, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita ngerasa kayak masih ada sisa-sisa gitu kan, kayak belum. Nah, maka teman-teman semua jangan dulu nikah. Kasih dulu diri kita waktu untuk lebih bisa berdamai. Nah, karena teman-teman semua berdamai itu, satu-satunya cara untuk berdamai itu perlu waktu gitu ya. Jadi kita jangan dulu nikah, tapi kita coba kasih kasih waktu untuk diri kita sendiri dulu gitu kan. Nah, kalau kita udah ngerasa lebih oke, kita ngerasa udah bisa benar-benar self love, mencintai diri kita sendiri, mencintai seutuhnya, barulah kemudian kita, menikah gitu kan. Dan kita pastikan calon pasangan kita itu orang yang siap untuk mengisi, tangki hati kita dengan, betul gitu. Nah itu kajian ya. Insight yang bisa, kita kasih. Kalau tadi di awal, itu tadi saya bilang, soal pertanyaan. Jadi,
secara apa simpelnya kalau kita pengen tahu pasangan kita punya problem masa lalu, memang yang paling simpel dan yang pasti itu memang kita tanya aja gitu kan. Tanya aja, nanti diproses ta'aruf. Gitu kajian kurang lebihnya. Ya gitu ya Kak Jihan. Nah, semoga terjawab. Gimana Kak Jihan? Baik, Kak. Syukran. Jazakallah khair. Oke, baik. Jawabannya. Selanjutnya mungkin di kolom komentar, mungkin Bang Insan, Iya. boleh silakan. Oke. Oke, izin Kang Teteh, saya bacain pertanyaan. Pertanyaan pertama di kolom komentar dari Mbak Dita. Ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, kenapa lebih gampang bilang aku sayang kamu daripada aku serius sama kamu? Pertanyaan keduanya, apakah cinta yang tanpa kepastian itu benar-benar cinta atau sekedar ujian perasaan yang menjerumuskan? Widih, insya Allah. Monggo, Kang. Ini bukan Kak Dita kan ya yang mengalaminya insya Allah. Ta- eh, Pokoknya kita berdoa terlindung lah dari spesies-spesies yang seperti itu tadi ya istilahnya ya. Jadi teman-teman semua, kenapa tadi gampang ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu daripada aku mau serius sama kamu? Tadi ya diksi aku sayang atau diksi aku cinta itu kan diksi-diksi tanpa tanggung jawab teman-teman. Tapi diksi-diksi perasaan, yang namanya perasaan teman-teman semua itu kan satu hal yang apa namanya be- tidak ada beban. Makanya tadi aku sayang kamu, aku cinta kamu. Orang yang ngomong kayak gitu kenapa banyak dan kenapa begitu apa masif? Karena nggak ada beban ngomong kayak gitu. Soalnya itu ngebahas soal perasaan. Tapi kalau ngomong aku mau serius sama kamu, aku mau hidup bareng sama kamu, itu masuk ke ranah tanggung jawab. Itu masuk ke ranah apa namanya? Persiapan, dan itu apa? Itu bukan soal ranah perasaan, tapi itu soal ranah tanggung jawab. Artinya akan lebih susah lagi. Makanya apa namanya? Dibanding cari laki-laki yang suka ngasih kita coklat, mending cari laki-laki yang bisa ngasih kita kalimat akad gitu, teman-teman ya. Nah, apa namanya? Itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi ya tadi aku sayang kamu tuh itu diksi perasaan, tapi kalau aku serius sama kamu itu diksi tanggung jawab, dan itu lebih susah daripada hanya sebatas perasaan. Tadi pertanyaan kedua itu apa ya, Kang? Dari Teh Dita itu. Oh ini ya, ini ada Apakah ya, ya. ada. Apakah cinta yang tanpa kepastian itu benar-benar cinta atau sekedar ujian yang menjerumuskan? Kalau aku pribadi, poin yang kedua sih, ujian perasaan yang menjerumuskan. Karena tadi ketika Allah tanamkan cinta pada diri kita, pertanyaannya apa sih tujuan Allah menanamkan cinta itu? Gitu loh teman-teman. Kalau Allah menanamkan cinta itu, tujuannya misalnya hanya untuk nyaman, hanya untuk sayang-sayangan, gitu kan? Ya berarti udah seperti itu. Tapi kan kata Allah enggak. Allah tanamkan cinta itu kan untuk apa? Untuk menjalin satu keluarga yang kalau dalam surat eh, Ar-Rum itu kan sakinah, mawadah, warohmah, litaskunu ilaiha gitu kan. Wa jama'a bainakuma apa mawadah warohmah. Nah, itu tujuan ketika cinta hadir di muka bumi ini untuk membuat satu ikatan keluarga yang di sana kemudian mendapatkan ketenangan, ketenangan dalam artian pas kita apa namanya? Pas kita taat itu enak banget gitu kan. Terus sakinah, mawadah, punya rasa cinta dalam artian eh, seorang laki-laki bisa melampiaskan syahwatnya pada seorang perempuan, perempuan juga bisa melepaskan syahwatnya pada suami dia gitu kan. Mawadah, rasa cinta, warohmah, dan rasa kasih sayang ketika seorang suami sakit bisa dirawat dengan istrinya, ketika seorang istri jajan luar biasa habis uangnya, suami bisa begitu ikhlas, itu kan rohmah teman-teman semua ya. Nah itu yang apa namanya yang dimaksud kena ketika Allah menurunkan cinta pada kita semua. Tapi kalau cinta turun ya, terus kemudian kita hanya sayang-sayangan, berarti itulah yang disebut dengan ujian perasaan yang menjerumuskan. Gitu. Jadi cinta itu berpasti agar sesuai dengan tujuan Allah menghadirkan cinta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kang atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Dita. Oke, mungkin selanjutnya ya pertanyaan dari teman-teman juga. Ya Masya Allah masih banyak nih. Oke, dari Mbak Dewi. Eh, Assalamualaikum Kak. Maaf sebelumnya Kak, kakak kan udah nikah nih. Nah, terus tanggapan kakak tentang seseorang yang kurang sopan dengan mertuanya
dan kayak enggak menghargai suami dan dan beranggapan bahwa tugas wanita itu hanya hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara pekerjaan rumah itu dilakukan sama laki-lakinya. Afam, Kak, gimana tanggapannya sebelum itu, Kak? Iya, eh Itu, Kak. ya teman-teman, ini sebetulnya bisa jadi pelajaran ya bagi kita bahwa ketika kita menikah, kita tuh nggak hanya menikah antara aku dan dia gitu, tapi menikah itu menikahkan dua keluarga juga gitu ya. Jadi keluarga yang asalnya mungkin asing malah gitu kan, tapi karena ikatan pernikahan jadi berkerabat. Makanya nanti sebelum kita fix juga dengan apa namanya calon kita, yang harus kita perhatikan juga adalah kita harus tahu juga nikah dengan beliau artinya juga menjadi anak dari ibunya beliau, menjadi anak dari ayahnya beliau gitu kan. Nah, pertanyaannya kita siap nggak sih jadi ibu dan sorry jadi anak dari ayah dan ibunya dia gitu teman-teman semua ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga sebelum akhirnya kita fix dalam menikah karena bisa jadi justru nanti ketika problemnya itu ada di mertua gitu ya. Ada mertua yang tadi ya apa namanya dia kurang sopan atau malah pasangan kita yang kurang sopan sama mertuanya. Nah, kalau ada yang kalau kejadiannya seperti itu dan memang apa namanya sudah terjadi pernikahannya, maka bisa jadi cara yang paling baik itu misalnya problemnya dengan mertua gitu kan. Bisa jadi memang eh, diniatkan untuk pisah rumah saja gitu kan. Karena misalnya ketika satu rumah malah kesannya negatif ke mertua, pokoknya pasangan kita kurang baik ke mertua, oke pisah rumah aja gitu kan. Nah, itu tugas kita yang punya kesadaran untuk mendamaikan antara suami kita misalnya dengan eh, ayah kita gitu kan atau kita dengan mertua kita gitu. Nah, itu saling aja sih antara pasangan satu sama lain. Nah, terus ini loh anggapan bahwa wanita itu tugasnya hanya hamil, melahirkan dan menyusui dan pekerjaan rumah itu sementara pekerjaan rumah itu harus dilakukan sama lakinya. Nah, ini teman-teman, inilah pentingnya belajar gitu kan. Dan menurut saya secara pribadi, kalau kita Muslim itu pasti tahu dengan betul di dalam ajaran Islam itu sebetulnya sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana fungsi laki-laki, bagaimana fungsi perempuan. Contoh ya, fungsi perempuan itu sebetulnya kan nggak sebatas tadi menyusui, melahirkan, hamil gitu kan, nggak hanya itu, justru ada tugas lagi yang lebih besar. Apa itu? Justru mendidik calon peradaban gitu kan, mendidik bibit-bibit peradaban. Nah itu tugas apa namanya di antara tugas utama seorang perempuan di samping taat pada suaminya ya. Nah ini kan nggak sekedar hamil melahirkan itu, nggak. Tapi ada tugas yang lebih besar lagi. Laki-laki pun sama, sebetulnya nggak sebatas kerja. Kerja itu tadi ya, nafkah lahiriah saja, itu kerja. Kita pulang bawa uang kasih ke istri. Oke, itu nafkah secara lahiriahnya, oke iya kita sudah dapatkan. Tapi nafkah itu kan dua sebetulnya. Nafkah lahiriah dan ada nafkah batiniah. Dalam artian nafkah soal diri pasangan kita. Contohnya laki-laki itu harus bisa nih memenuhi kebutuhan apa namanya naluriahnya perempuan, misalnya seperti perempuan suka jalan-jalan, itu harus dimasukin tuh ke list laki-laki. Makanya nanti jalan-jalan itu menjadi hal yang mulia ketika kita sudah menikah gitu ya, jalan-jalan berdua dengan istri, bahkan bercandaan sama istri, itu kan kebutuhan psikologi perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Gitu sih ya tanggapannya ya. Jadi pokoknya apa ya? Ya, dalam menikah itu problem itu pasti ada gitu kan, termasuk tadi masalah stigma gitu kan, itu pasti ada. Dan itu harus disikapi dengan ilmu gitu kan. Gitu ya, Teh Dewi ya, terima kasih. Oke, makasih Kang. Semoga terjawab ya Teh Dwi atau Mbak Dwi. Selanjutnya, Anissa, boleh silakan. Oke, saya izin bacain pertanyaan selanjutnya dari Mbak Amelia Putri Prameswari. Assalamualaikum Kak, izin tanya, menurut kalian gimana dengan pasangan yang pacaran terus menikah karena merasa saling nyaman tapi ternyata rumah tangganya baik-baik aja? Apakah itu berarti nyaman aja sebenarnya cukup atau ada faktor lain yang bikin mereka bisa bertahan sebelumnya? Syukron. Iya, ini sedikit cerita juga ya untuk Teh Amelia. Ini sebetulnya sering terjadi ya, ada orang yang
Misalnya kita lihat dia pacaran, akhirnya sampai menikah dan kayak biasa-biasa aja, baik-baik aja ya. Nah, pertama yang pengen kita sampaikan, sebetulnya kita nggak bisa menjudge rumah tangga itu secara eh, mata saja gitu kan. Jadi dalam artian mungkin kelihatannya baik-baik aja, tapi di balik itu ada problem yang serius. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua tadi misalnya dia pacaran, tapi akhirnya berhasil. Terus itu gimana dong? Nah, teman-teman semua, yang menarik di dalam ajaran kita itu barangkali misalnya ada kasus-kasus yang seperti itu. Tapi teman-teman semua, pernikahan kita itu akan semakin barokah pernikahannya ketika kita semakin menjaga proses dalam pernikahannya itu sendiri. Dan itu bagi saya kerasa, secara pribadi kerasa gitu teman-teman semua. Seandainya kita jaga barokahnya, misalnya kayak gini, kalau orang pacaran itu kan kayak udah biasa tuh pegang-pegang tangan. Itu kan kayak udah biasa misalnya apa namanya eh rangkul-rangkulan gitu kan. Itu kayak udah biasa banget. Atau eh malam kemana-mana gitu kan berdua itu kan kayak udah biasa banget. Tapi teman-teman semua, bagi mereka yang menahan dirinya, terus kemudian dia menikah dan merasakan dan melakukan hal tersebut, itu rasanya pasti beda. Itu rasanya itu pasti beda. Dan itu apa? Itu adalah di antara barokahnya orang yang menikah dengan cara jalan-jalan yang suci, dengan cara apa melalui jalan-jalan yang suci. Nah, kalau misalnya tadi ya ada kejadian yang kayak gitu, ada nggak sih faktor lain yang bisa bikin mereka bertahan? Ada. Apa faktor yang bikin mereka bertahan walaupun misalnya tadi mereka pacaran, faktor yang bikin mereka bertahan, bahkan sebagian besar pernikahan bertahan itu tanggung jawab. Jadi tadi ada ya yang nikah karena rasa nyaman, tapi ketika nikah misalnya dia punya anak. Nah, misalnya kayak gini, dia sebenarnya udah gak nyaman sama suami dia, bahkan suaminya nggak nyaman sama istri dia gitu kan, tapi kenapa mereka bertahan? Banyak yang mereka yang bertahan karena tanggung jawab misalnya mereka sudah punya anak, atau tanggung jawab mereka sudah menjalin ikatan sosial yang bernama pernikahan. Nah, ini yang sebenarnya sebanyak terjadi, dan kita nggak mau sebetulnya kayak gitu. Kayak kita tuh nikah tuh jadi hanya sebatas tanggung jawab, hanya sebatas kita apa namanya ikatan sosial aja. Padahal nikah itu bisa lebih daripada itu. Nikah itu bisa senantiasa indah ketika kita nikah niatnya dan prosesnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih itu ya Teh, buat Teh Amelia. Semoga bisa memberikan insight terhadap fenomena seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Oke. Noval atas jawabannya. Semoga menjawab ya Teh Amelia. Selanjutnya mungkin insan bacaan lagi dari Mbak Ai Anissa Nur Aziza. Assalamualaikum. Bagaimana jika ada seorang laki-laki menyukai kepada seorang wanita, tetapi laki-laki tersebut tidak tidak mengasih kepastian dan cuma bilang jalani saja. Terima kasih. Monggo Ya, Kang. ya, Waalaikumsalam. Iya teman-teman, inilah yang tadi kalau kata eh, istri itu spesies yang harus dihindari oleh perempuan gitu ya. Laki-laki yang ngasih diksi-diksi cinta, yang ngasih diksi-diksi romantis, tapi tidak memberikan sikap-sikap tanggung jawab. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman. Dia apa namanya suka laki-lakinya apa namanya tidak ya benar-benar cinta dan jatuh cinta dan suka banget, tapi nggak ngasih kepastian dan cuman bilang jalani saja. Nah, ini problematisnya teman-teman semua. Katanya cinta, tapi nggak membuktikan. Karena cinta itu perlu pembuktian. Bukan apa namanya, cinta itu baru jadi cinta sejati ketika dia punya buktinya. Nah, sayangnya teman-teman yang kayak gini, ini buktinya cuma ada di lisan aja. Sedangkan bukti itu harus fisik loh, harus perbuatan loh. Nah, perbuatannya apa? Dengan akad. Makanya simpelnya jauhi gitu kan. Dan patokannya apa teman-teman semua tadi? Pas dia bilang jalani aja dulu, itu udah nggak bener sama sekali. Karena kalau orang serius itu ngasih waktu, teman-teman. Misalnya, oke aku mau serius, aku mau hitbah, aku mau nikah gitu kan. Kapan? Sebutin waktunya. Nah, itu diantara ciri-ciri orang serius sama kamu gitu kan. Nah, jadi kalau menemuin yang kayak gitu, hindari aja, jauhi aja. Dan berdoa sama Allah, pasti Allah siapkan yang lebih baik lagi, yang lebih siap lagi dari orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kang atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Anissa Nur Aziza. Oke, ini selanjutnya dari Mbak Yuni Nurmala. Kami bacain dulu, Kang. Assalamualaikum.
Jika seorang laki-laki sudah berkata dia serius dan sudah pernah ketemu orang tua, tapi tidak pernah memberi kepastian kapan akan dihalalkan hingga 3 tahun. Jika ditanyakan, dia masih menyiapkan semuanya itu. Bagaimana, Kak, tanggapannya? Izin, Kang, belum on mic. Oh iya, lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini terima kasih ya atas pertanyaannya dari Teh Yuni. Nah ini teman-teman, kembali ya, patokan kita itu sebetulnya bukan orang tua, tapi patokan kita tuh harus syariat gitu teman-teman. Karena nanti banyak kasusnya justru orang tuanya yang belum paham gitu kan. Justru orang tuanya yang menganjurkan, malah ya kan banyak yang kayak gitu ya. Misalnya kayak ini sama orang tuanya dikasih izin gitu kan main bareng, terus kemudian wah ngelakuin banyak hal gitu kan. So kok gak apa-apa gitu kan. Nah justru jangan sampai gara-gara orang tua ridho, artinya lo ridho gitu kan. Dalam hal ini nggak kayak gitu. Ridallahi fi ridha walidain itu dalam hal ketaatan, tapi dalam hal kemaksiatan enggak. Allah nggak akan ridho sekalipun orang tua ridho gitu kan. Nah jadi kalau kayak gitu teman-teman semua, tadi patokannya syariat aja. Jadi dalam artian misalnya orang tua ngasih izin nih ya, tapi pertanyaan Allah ngasih izin nggak sih? Nah, kapan Allah ngasih izin gitu loh? Allah itu baru ngasih izin ketika kita udah akad. Dalam artian kalau kita mau lihat dia serius, tanya kapan akadnya, kapan kemudian apa namanya menjalani prosesnya gitu kan, kapan akadnya, kapan kemudian kita halalnya, itu yang harus kita jadikan patokan. Jangan orang tua kita dalam hal ini gitu ya. Nah, sehingga nanti kita nggak jadi orang-orang yang eh, nyesal gitu kan, karena yang jalanin pernikahan itu bukan orang tua kita, tapi kita sendiri gitu ya. Allah alam bisawab. Oke, terima kasih, Kang. Semoga terjawab ya Mbak Yuni ini malah. Oke, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Ya, Kang, Hmm. dari Ahmad Khaidir. Assalamualaikum, Bang. Kerja sampai akhir hayat tanpa ada pernikahan, tapi saya mengagumi lawan jenis. Bisa, Bang? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bisa nggak ya? Teman-teman, memang ada banyak banyak beberapa kasus eh, orang yang nggak menikah sampai akhir hayatnya. Bahkan nanti juga ada ulama-ulama yang memang dia nggak menikah sampai akhir hayatnya. Contohnya misalnya sorry, Imam An-Nawawi. Dia seorang apa namanya seorang yang luar biasa kecerdasannya. Dia nulis juga hadis, sorry, bukan nulis hadis ya, iya 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 bener, dia nulis hadis, dia kemudian bikin Riyadus Sholihin gitu kan yang begitu terkenal kitab hadis itu. Nah, dia sampai akhirnya dia nggak nikah dan dia meninggal yang kami ketahui itu usianya nggak terlalu tua, usia 40 tahunan. Nah, yang pengen kita sampaikan itu adalah yang pertama, kita bisa nggak sih nggak nikah? Sebetulnya bisa-bisa aja gitu kan, walaupun kalau secara syariat dianjurkan itu menikah. Karena nanti banyak hal-hal yang secara biologis, yang secara psikologis itu baru bisa kita penuhi ketika kita menikah gitu kan. Silakan baca aja itu banyak sekali penelitian penelitiannya bahwa manusia itu memang perlu sebetulnya secara fitrahnya untuk menikah. Nah, tadi kalau misalnya nggak nikah gimana? Nah, kalau misalnya nggak nikah, kalau kasusnya Imam An-Nawawi tadi ya, dia tuh nggak nikah gara-gara fokus dengan keilmuannya. Nah, makanya ini Kang Ahmad Hoidir, husnudon kita semua ya, mungkin barangkali dia apa namanya fokus kerja gitu, fokus berkarya sampai-sampai tidak ada waktu luang sedikit pun untuk akhirnya mencurahkan hatinya dalam pernikahan. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya sebetulnya silakan-silakan saja gitu kan. Karena tadi nikah itu secara hukum pun eh, tergantung gitu ya. Bisa jadi mubah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram malah gitu kan. Itu tergantung dengan kondisi kita semua gitu kan. Nah, itu jadi tergantung banget gitu kan. Cuman teman-teman yang jadi masalahnya adalah zaman sekarang. Zaman sekarang itu tadi ya tayangan-tayangan yang erotis, tayangan-tayangan yang apa namanya seksual itu kan betul-betul mudah sekali kita akses atau bahkan bacaan-bacaan yang membangkitkan syahwat kita itu mudah sekali kita akses dan itu adalah hal yang solusinya diantaranya adalah untuk penyalurannya itu ada dalam pernikahan. Nah, ini yang akan jadi tantangan buat Kang Ahmad kalau misalnya memang tetap tidak mau menikah gitulah. Kurang lebihnya kayak gitu, Kang. Oke, baik. Terima kasih, Kang Naufal. Semoga terjawab ya, Kak Ahmad Khaidir. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau satu aja mungkin berkesempatan. Kalau mungkin ada ya. Oke.
Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya untuk pertanyaan pada malam hari ini. Oke, kami persilakan untuk pengisan untuk menutupnya. Oke, terima kasih atas jawaban dan juga waktu dari Kang Naufal dan Teh Kania atas malam ini. Dan juga terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya. Bila nanti masih ada pertanyaan, boleh yang kalau misal langsung DM ataupun hubungi dari Kang Naufal secara pribadi. Mungkin terakhir dari Kang Naufal dan istri ada pesan untuk kami yang belum menikah. Ya, eh, pesan buat yang belum menikah ya. Sebelumnya mungkin izin juga ya, karena kebetulan istri kondisinya lagi hamil ya, jadi tadi langsung Oh iya, beres langsung agak mual katanya, jadi oke, diwakilkan nggak sama apa-apa. Kak. suaminya katanya. Nah, teman-teman, pesan buat orang yang belum menikah ya. Pesannya itu, aduh, banyak sebenarnya pesan yang untuk orang yang belum menikah ya. Cuman teman-teman, kalau ada orang yang nanya ya ke saya secara pribadi, apa sih yang harus dipastikan, tanda kita siap nikah itu apa sih gitu kan? Atau bekal pertama dalam pernikahan itu apa sih? Saya tuh senantiasa bilang teman-teman semua, bekal pertama agar kita siap untuk nikah itu soal mental. Dan ini juga jadi ciri-ciri kita siap nikah itu soal mental. Bagi laki-laki sesederhana, eh, kita udah kementalan belum sih untuk bisa nahan diri dari nongkrong-nongkrong sama teman-teman pada malam hari? Kan asik ya nongkrong sama teman-teman. Tapi kita bisa nahan itu nggak sih? Kita bisa nahan nggak sih untuk nggak ngopi pada hari ini gitu kan? Kalau misalnya kita lihat ada hal yang lebih urgent dalam keluarga kita. Untuk perempuan bisa nggak sih secara mentalnya dia dia berhenti misalnya dari kecanduan-kecanduan dalam menonton misalnya drama Korea yang berlebih-lebihan? Bisa nggak sih mentalnya itu mengatur hatinya sendiri agar tidak mudah terombang-ambing baperan sama satu dua perkataan suami yang misalnya ya suatu ketika dia lelah gitu kan menyakitkan hati dia, bisa nggak sih mentalnya itu bertahan dari hal-hal yang seperti itu. Nah teman-teman semua, kalau mentalnya udah siap, insya Allah persiapan-persiapan ke depannya itu akan lebih mudah lagi. Tapi kalau misalnya mentalnya belum siap nih ya, teman-teman sesiap apapun udah belajar ilmu pernikahan dan sebagainya, tapi kalau dari segi mental belum siap, belum serius soal mental, maka teman-teman saran aku jangan dulu nikah tapi siapin dulu mentalnya. Itu ya Bang. Semoga bisa jadi bekal juga ya buat teman-teman di sini yang belum menikah, dan ini juga jadi pelajaran juga sih bagi yang sudah menikah gitu kan, dan buat aku secara pribadi atau buat istri gitu kan, agar jadi ini loh, jadi kayak inget lagi gitu. Oh dulu gini loh sebelum nikah, dan sekarang ketika menjalaninya kayak oh bener ya, terjadi hal-hal yang kita pelajari gitu. Jadi bener jangan remehin belajar sebelum nikah. Oke, jazakumullah khairan kasiron kepada Kang Naufal dan Teh Kania. Semoga jadi amal ibadah dan juga menjadi amal jariah dan juga ladang pahala atas ilmu-ilmunya, waktu dan juga diskusinya malam hari ini. Dan juga kita mendoakan semoga eh, buah hati, buah cinta yang sedang dikandung Teh Nia menjadi anak yang soleh dan soleha ke depannya. Ini ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Bro Habib yang sudah menemani pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah membersama, yang sudah bertanya, yang sudah berdiskusi. Terakhir, sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallah. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Novel dan Teh Kania. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Akademi Pranikah, next agenda selanjutnya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau bersupport berbagai macam kegiatan dakwah Akademi Pranikah, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Sekian dari Insan. Terima kasih Bro Habib, terima kasih Kang. Ya, Kurang dan maka mohon dimaafkan kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. selamat malam teman-teman semuanya, selamat istirahat. Terima kasih. Izin keluar ya.